kabar baiknya di sini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah tadi saya dapat kabar baik karena kan tadi pagi apa ya? Iya benar tadi pagi ya. Tadi pagi itu ada petugas, bukan petugas, iya benar ya petugas ya, petugas berpakaian merah. Aku kira tuh apa gitu kan. Banyak lagi pada pasang kabel ya, kabel itu di atas ya. Lagi pada pasang kabel, terus petugasnya yang kayak apa yang bersih lantai, nyapu itu apa namanya, cleaning service ya, bilang kalau mau dipasang wifi. Jadi kabar baik ya untuk kalian ya, insya Allah sih dalam tahun-tahun ini udah dipasang wifi ya. Jadi untuk kalian jangan bingung-bingung yang nggak punya kartu atau gimana, masalah makanan bosen, makanannya itu aja, emang iya, tapi tetap disyukuri ya, tetap disyukuri apapun makanannya, yang penting kita udah makan ya. Kalau nggak suka ya sebagian nggak usah dimakan ya, dimakan yang sukanya aja gitu, tapi tetap disyukuri. Oh ya, karena kemarin ada yang bilang, Mbak boleh pesen nggak makanan dari luar, kayak mungkin grab food apa-apa. Nah untuk pesan di luar itu nggak boleh ya. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sugiarti 024. Itu ibunya bilang ya, katanya tuh saya lagi kumas, soalnya ini rok dipakai baju, katanya tuh tren baru. Enggak, gini loh guys ya, ini roknya itu kegedean ya, jadi ngambang-ngambah itu loh, ngambang-ngambah apa itu, lantai, jadi kan kotor, apalagi di sini tuh kan saya nyucinya nggak bersih, sekali kucek aja gitu ya, udah dijemur, kucek dijemur, jadi kan nggak bersih, makanya tren baru katanya ya. Udah kumat katanya itu ya, ibunya bilang kayak gitu ya. Oh ya, alhamdulillah saya masih di Wisma Atlet Manggarai Pasar Rumput Wisma Pasar Rumput Manggarai Jakarta Selatan ya. Saya tuh belum lancar ya ngomong ini namanya wisma apa ya, karena masih agak-agak canggung ya guys ya. Udah mandi Bu? Udah. Belum? Temennya tuh kenapa? Tahu kayak kurang obat. Dia bilang katanya kurang obat. Ya Allah. Oh ya, jadi hari ini aku itu mau berbagi cerita sama kalian tentang pengalaman saya itu di Wisma Atlet. Ya kayak gini kondisinya ya. Alhamdulillah ya, satu kamar itu 3 orang ya. Di sini teman-teman saya itu pas ketemunya tuh di bandara ya, ketemu di bandara. Untuk yang ini kan ada 2 ya, satu itu dari Indramayu, satunya dari mana ya? Surabaya. Oh iya, satunya lagi dari Surabaya ya. Tapi yang di Surabaya itu orang Hongkong, maksudnya kerja di Hongkong, bukan orang Hongkong. Nah kalau ini orang pabrik Taiwan ya, maksudnya ya guys ya, Indramayu. Jadi bahasanya ngalor ngidul ya, yang penting nyambung. Nah jadi hari ini karena kemarin itu banyak yang nanya untuk masalah makan di Wisma Atlet ya. Jadi saya taruh dulu kameranya, soalnya capek pegang terus. Oke guys, langsung ya saya cerita sama kalian. Sebenarnya malu ya ngomong sendiri, dijawab sendiri, tapi ya karena ada yang nanya jadi saya bikin video. Tapi kalian jangan fokus sama rok saya ya, ini beneran, ini rok sebenarnya, cuma kan karena kegedean, jadi pas saya bikin kayak gini ternyata tuh bagus, ya udahlah saya bikin kayak gini aja, malah dikira tren baru. Lagi kumat katanya ya guys ya, nggak apa-apa lah ya, jangan fokus ya. Oh ya, untuk kalian ya, pokoknya jangan khawatir yang mau pulang Indonesia ya kan, pas waktu di bandara kan nanti ada pilihannya, mau ke Wisma Atlet atau mau ke hotel ya. Kalau misal kalian mau milih ke hotel, otomatis bayar ya, karena kan di hotel itu fasilitasnya jauh lebih maksudnya lebih bagus ya, karena bayar ya.
Terus untuk wisma atletnya sendiri itu gratis, enggak dipungut biaya apapun ya. Kalau mungkin ada petugas yang minta uang, ya wajib untuk melapor ya, karena itu gratis dari pemerintah. Oh ya Mbak, untuk soal makanan ya, karena kemarin juga banyak yang bilang masalah makanan ya. Untuk soal makanan di sini itu gratis, enggak bayar sama sekali ya. Satu hari itu dicatat 3 kali, pagi, siang, dan malam ya. Pagi, siang, dan malam itu dicatat ya dari pemerintah atau dari wismanya sendiri. Untuk airnya di sini alhamdulillah ya, untuk air itu terjamin ya. Jadi kalian itu mau ya, kalian itu mau ambil beberapa dus pun juga boleh, itu boleh banget ya. Mau 1 dus, 2 dus, 3 dus, asal kuat untuk ngangkatnya ya, kuat untuk ngangkatnya. Diambilnya itu di lantai 3 ya, di lantai 3 di bawah, karena kan di sini saya itu di lantai 13 ya, di lantai 13 tower 2. Jadi boleh ambil seberapapun yang kalian mau. Dan alhamdulillah juga di sini itu pegawainya atau petugas TNI-nya baik-baik hati dan tidak sombong ya, ramah tamah. Terus ganteng-ganteng, tapi ya lebih ganteng calon suami saya. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk kemarin ada yang bilang Mbak soal pajak ya, pajak kepulangan atau kedatangan, kok saya disuruh bayar sama agensi 4.000 NT. Kalau masalah pajak, mohon maaf ya, bukannya saya itu nggak mau jawab atau gimana ya, saya itu kurang tahu kalau masalah pajak. Cuma kemarin karena saya finish kontrak 6 tahun, saya itu cuma dipungut biaya pajak kedatangan dari tahun 2015. Kayaknya kan saya datang tahun 2015, cuma dihitung tahun 2016. Bayar pajaknya itu cuma 100 NT aja. Jadi untuk kalian, untuk masalah pajak jangan khawatir, kalian rembukan aja sama agensi dan minta bukti ya untuk bayar apa dan bayar apa ya. Terus untuk masalah tiket Mbak, kok tiketnya itu nggak secara langsung atau mungkin langsung ke Jakarta, kok kenapa transit ke Singapura? Oke, jadi di sini masalah tiket ya saya bahas ya. Jadi untuk masalah tiket, karena kan tiket saya itu gratis dari majikan. Saya udah 6 tahun, so otomatis majikannya nanggung tiket ya. Dan saya juga kaget pas waktu dibeliin transit, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting udah pulang ke Indonesia dengan selamat ya wis, gak masalah bagi saya ya. Dan untuk masalah tiket ya, yang seperti saya udah bikin dulu video, itu masalah tiket itu sebenarnya dulu ada kicoh ya sama majikan gitu masalah tiket ya. Katanya saya suruh bayar, tapi saya nggak mau, soalnya kan saya udah 6 tahun dan udah finish kontrak, so majikan harus bayar tiket ya, mau nggak mau. Dan alhamdulillah majikan mau ya, walaupun kadang gerundeng katanya itu tiket mahal ya. Untuk tiket transit Singapura itu kata majikan saya itu bayarnya 10.000 NT ya, tiket bayar tiket dari Taiwan, Singapura, terus ke Singapura ke Jakarta. Kalau transit itu biayanya jauh lebih murah daripada langsungan ya. Kalau mungkin China Airline maksudnya ya, China Airline dan Eva Airline paling itu di atas 15-an, agak mahal ya. Kalau Singapore Airline dan sama itu satu lagi apa itu, harganya agak miring ya, karena memang ya kayak gitu, harganya agak miring. Terus kabar baiknya di sini alhamdulillah ya, alhamdulillah tadi saya dapat kabar baik, karena kan tadi pagi apa ya, iya benar tadi pagi ya, tadi pagi itu ada petugas, bukan petugas, iya benar ya petugas ya, petugas berpakaian merah, aku kira tuh apa gitu kan, banyak lagi pada pasang kabel ya, kabel itu di atas ya, lagi pada pasang kabel. Terus petugasnya yang kayak apa yang bersih lantai, nyapu itu apa namanya, cleaning service ya, bilang kalau mau dipasang wifi. Jadi kabar baik ya untuk kalian ya, insya Allah sih dalam tahun-tahun ini udah dipasang wifi ya. Jadi untuk kalian jangan bingung-bingung yang nggak punya kartu atau gimana, karena kan memang di sini
Untuk HP luar negeri itu hanya bisa pakai smart brand ya, smart brand ya, itulah ya pokoknya ya, nggak bisa ngomong Inggris ya. Ya pokoknya kartunya hanya bisa dipakai itu aja, smart brand ya. Terus untuk jaringan ya lelet banget, ngur gitu ya, walaupun ada pulsa pun jaringannya tuh susah banget karena kan smart brand tuh banyak banget yang pakai ya. Dan alhamdulillah mau dipasang wifi ya, jadi untuk kalian jangan khawatir ya yang mau pulang Indonesia, pokoknya fasilitas di sini ya, saya bilangnya tuh di sini di Pasar Rumput Manggarai Jakarta Selatan tuh oke banget ya, oke gitu kan. Kalau mungkin masalah makanan bosen, makanannya itu aja, emang iya, tapi tetap disyukuri ya, tetap disyukuri apapun makanannya, yang penting kita udah makan ya. Kalau nggak suka ya sebagian nggak usah dimakan ya, dimakan yang sukanya aja gitu, tapi tetap disyukuri. Oh ya, karena kemarin ada yang bilang, Mbak boleh pesen nggak makanan dari luar kayak mungkin GrabFood apa-apa. Nah untuk pesan di luar itu nggak boleh ya, nggak boleh pesan di luar kayak mungkin diantar atau gimana, itu sama sekali nggak boleh. Jadi harus ke petugasnya ya, biasanya ke petugasnya. Biasanya di sini itu kan nggak ada kantin sama sekali ya, di sini nggak ada kantin sama sekali. Jadi kalau misal kita kepengen bakso, kepengen es campur, kepengen rujak, terus kepengen bla 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 bla, itu harus pesen sama petugasnya. Biasanya itu petugas mau untuk beliin ke kita, cuma harganya 2 kali lipat ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau sekali-kali kepengen ya beli. Saya aja udah beberapa hari di sini, saya udah makan bakso. Saya udah makan ketoprak, terus udah makan mie ayam, terus es campur, terus apa lagi ya, rujak ya, pokoknya udah pesan gitu ya, udah makan kerupuk yang gede itu, yang kemarin saya makan sama teman-teman itu beli ya, itu beli harganya segini tuh 15.000 ya, 15.000 ya. Jadi kalau sekali-kali mau beli ya nggak apa-apa gitu, tapi jangan hari-hari ya, karena kan ya tahu sendiri lah ya, ya namanya Jakarta pasti mahal. Oh ya, ngomong-ngomong Jakarta, saya itu belum pernah ke Jakarta ya, ini baru saya ke Jakarta. Dulu itu saya pernah ke Jakarta pada tahun 2015 ya, tapi cuma tetewan aja di Jakarta Pusatnya ya, cuma tetewan aja, nginep 1 hari di dalam bis, tidurnya di dalam bis, terus yaudah pulang gitu kan. Saya tuh nggak pernah ke Jakarta. Ini aja saya tinggal di Jakarta dulu waktu masih kecil ya. Saya jadi cerita sama kalian ya, biar nggak bosan cerita ini itu terus ya, dibolak-balik ya. Dulu masih waktu saya kecil, saya tuh kepengen banget tinggal di Jakarta, kepengen main di Jakarta. Orang Jakarta itu orangnya asik-asik, bisa ngomong bahasa Indonesia. Kayak saya kan kepengen ngomong bahasa Indonesia lancar gitu kan, saya kepengen ke Jakarta gitu kan. Saya segedenya kayak gini juga belum pernah ke Monas ya, saya belum pernah ke Monas sama sekali, belum pernah. Keluarga saya juga belum pernah ya namanya ngabah ke Jakarta. Insya Allah kalau mungkin diberi kesempatan, saya pulang kampung selepas karantina dan selepas ada acara yang khusus ya, saya insya Allah ajak keluarga saya sama suami nanti gitu ya ke Jakarta, kepengen lihat Monas. Kalau calon suami saya sih udah pernah lihat Monas, kalau saya tuh belum pernah sama sekali, jadi kepengen banget lihat Monas gitu ya. Kepengen belum, soalnya belum pernah gitu ya, jadi kepengen banget lihat Monas. Belum pernah sama sekali. Jadi waktu kecil kan tinggalnya kan di kampung, terus aku udah lulus SMP ya kan, nggak lanjut sekolah gitu kan, nggak lanjut sekolah langsung kerja. Pernah jadi sales, terus pernah jadi bikinan kue, terus baby sister, saya tuh pernah semuanya ya. Terus dari usia saya umur 16 tahun saya ke Singapura ya, terus sampai 5 tahun di sana, umur 21-an ya, saya udah selesai kerja di Singapura, langsung saya daftar ke Taiwan dan sampai sekarang ya, sampai sekarang gitu kan. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Saya bisa membahagiakan orang tua saya,
saya bisa memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri dan untuk adik-adik, ya, bisa menjadi contoh, menjadi kakak yang baik untuk adik-adik saya terutama itu. Walaupun sebenarnya mungkin di umur 16 tahun saya itu udah kerja, itu rasanya tuh sekarang kok saya itu kayak kehilangan masa lenje saya, kayak gitu loh, kayak kehilangan masa ibaratnya jalan-jalan sama teman-teman, ya, karena kan usia itu kan saya udah kerja, apalagi kerja di Singapura pada tahun 2010, ya, itu saya tuh nggak pernah yang namanya jalan-jalan ataupun mungkin liburan kayak gitu, enggak, ya, saya itu ya kerja terus, pokoknya kerja dan kerja, nggak mikirin yang namanya hiburan atau liburan, itu enggak. Liburan aja itu kemarin aja kan sama kakak saya, ya, ketemu sama kakak, itu pun cuma 2 kali ketemu sama kakak saya, ya, waktu bulan November sama Desembernya, ya, waktu saya mau detik-detik mau pulang Indonesia, ketemu sama kakak saya, ya, udah kayak gitu, ya, makanya saya itu jarang banget keluar gitu kan, makanya sekarang kepengen menikmati hidup, bukannya maksudnya gimana, pengen jalan-jalan guys, mumpung masih muda, soalnya kalau nanti udah tua, ya kan, ya, maksudnya bisa cerita gitu pengalaman, makanya kayak gitu, ya. Pokoknya untuk kalian lah, ya, jangan khawatir, pokoknya jangan khawatir yang mau pulang Indonesia Raya tercinta, ya, di sini itu apa ya, pokoknya aman lah, ya. Kalau misal ada yang berbau negatif ataupun apa, ya kan, kalian punya HP, di videoin, diviralin, ya, biar nanti pemerintah juga tahu, ya, kalau bawaannya itu seperti ini, seperti itu, kayak gitu, ya. Jadi memang harus tahu, ya, intinya seperti itu. Tetap tenang aja, ya, tenang. Kalau ada yang bau unsur-unsur kayak gitu, lawan aja, ya, dicubit gitu, ya guys, ya. Aduh, kelamaan di sini tuh kayak boring banget, bener-bener makan tidur, ya, walaupun sih kelihatannya agak putih, ya, di sini, ya, soalnya kan nggak pernah keluar, nggak kena sinar matahari, paling kena sinar matahari itu pas waktu nyuci baju aja, ya, nyuci baju itu sama ambil makan aja itu kan di dalam, ya, di situ tuh ambil makan, ya udah. Jadi kalian jangan fokus sama ini, ya, ini sengaja ditutup kayak gini soalnya kan kelihatan kalau tidur, saya kan tidurnya di sini, ya, jadi kelihatan kayak gitu. Jadi intinya, ya, seperti yang saya sudah ceritakan sama kalian, tetap positif aja, bismillah. Yang mau pulang pokoknya jangan mikir-mikir yang aneh gitu, ya. Udah, negara kita kan negara aman, negara kita kan negara dilindungi, walaupun ada oknum-oknum yang mungkin tanda kutip nakal gitu, ya, ya, kita wajib untuk videoin, kita wajib untuk melapor, karena banyak banget mungkin kasus di luar-luar yang kayak gitu, ya. Jadi kan kasihan pemerintah udah menyediakan fasilitas yang baik, malah disalahgunakan sama petugas kayak gitu. Jadi memang harus videoin, harus lapor, ya, biar kapok, biar nggak ada pungli seperti itu, ya. Jadi oke, guys, alhamdulillah udah cerita, udah ayem, ya, karena udah jawab pertanyaan kalian. Dan sekarang di Jakarta udah jam 8, ya, dan saya mau, ya, terus habis itu mau tidur, ya, mau tidur agak apa ya, agak cepet, ya, biar besoknya itu bisa bangun cepat, terus bisa olahraga, ya, nggak tahu olahraga yang apa, jalan-jalan aja, ya, yang penting olahraga biar nggak gendut, ya. Saya itu kurangan baju sebenarnya, guys. Jadi jangan fokus, ya, saya pakai bajunya itu kayak gini, ya, soalnya panjang banget, ternyata kalau dibikin kayak gini tuh bagus, jadi ya saya bikinnya kayak gini, kayak gitu, ya. Jadi oke, guys, jadi cukup sekian aja, ya, cerita saya. Mohon maaf kalau mungkin ada pertanyaan lagi, boleh ditulis di bawah, ya, karena mungkin saya jarang balas komentar dikarenakan satu, ya, sinyalnya tuh lelet banget, jaringannya lelet, tapi alhamdulillah mau dipasang wifi, tapi nggak tahu kapan, ya. Mudah-mudahan dipasangnya itu cepet, ya, biar nanti yang baru datang udah ada wifi-nya, udah ada internetnya sendiri, jadi nggak usah beli-beli kartu, ya, jadi mubah
biar nggak mau bawa uangnya, biar disimpan ya. Pemerintah itu baik banget ya. Semoga petugas-petugas yang dibawa pemerintah itu adalah amanah ya, biar kitanya ya TKI dan TKW itu nyaman ya kalau di masa karantina. Dan pergunakan karantina itu sebaik mungkin ya, jangan lenjean, jangan keluar-keluar gitu ya, biar cepat negatif, cepat kumpul sama keluarga ya. Kayak saya di sini ya, 24 jam di sini aja, keluarnya itu cuma ambil air sama ambil makan ya, ambil air, ambil makan. Di sini juga ada air panas ya, ada air panas, ada air itu botolan ya, botolan di sini juga ada ya. Pokoknya fasilitasnya oke banget. Terus ya paling olahraga sih, kadang olahraga ya. Kalau misal kekenyangan ya, kan kadang kita tidur terus kan badan pada sakit, udah terbiasa kerja ya. Jadi kalau tidur terus, duduk terus, bokongnya juga capek ya. Jadi harus seimbang. Habis makan kadang olahraga sebentar, udah itu masuk lagi, tapi jangan lupa pakai masker. Jadi oke guys, cukup sekian aja, nggak usah ngobrol terus karena udah terlalu malam. Saya juga mau rehat, mau sholat, belum sholat ya. Di sini saya sukanya alhamdulillah dengar azan, terus jangan sholawatan, karena di sini tuh tadi kan kalian lihat sendiri banyak banget ya penduduk di Jakarta. Terus di sini alhamdulillah saya tuh suka banget, banyak banget masjidnya, musola banyak banget, bener ya, banyak banget. Saya tuh suka banget lihat pemandangan di bawah itu ya, banyak banget musola, banyak banget masjid. Jadi kalau mungkin pas waktu azan maghrib, subuh, duhur, asar itu pada azan semuanya. Terus habis azan tuh pada sholawatan, pada tadarusan, ada yang tadarusan, ada yang sholawatan. Itu masya Allah ya, sejuk banget di hati ya, dengarnya juga udah sejuk banget ya. Suasananya tuh suasana Indonesia Raya tercinta ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi oke, cukup sekian aja. Terima kasih banyak yang udah setia dan dukung saya. Semoga karantina ini berjalan dengan lancar dan bisa saya kumpul keluarga ya di kampung halaman. Karena memang saya udah ngabarin sih sebenarnya sama keluarga saya kalau saya udah di karantina. Tapi nanti kalau saya pulang Indonesia, atau maksudnya pulang Indonesia, udah pulang Indonesia ya, maksudnya pulang ke Cilacap itu nggak ngabarin ya, biar surprise gitu ya, biar dapat kejutan ya. Karena orang tua saya nggak tahu. Aku bilangnya itu 2 minggu karantina aku bilangnya nggak 10 hari karantina, aku bilangnya 2 minggu, biar nanti kalau udah pulang ya langsung aja kejutan gitu ya. Jadi nggak tahu orang tua, cuma taunya masih di karantina aja. Jadi oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi, bye bye, terima kasih.